Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur. Dan alhamdulillah pada malam hari ini adalah malam tahun baru. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat, ridho serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam kami haturkan keharibaan Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam arwahul muqaddasah. Berjumpa lagi dengan Mbah Penyet Ma'rifat. Dalam hal ini, dalam kesempatan ini juga kita akan mengurai tentang makrifat dalam kehidupan sehari-hari. Hubungannya apa? Hubungannya tentu dengan ibadah menuju Allah. Nah, pada umumnya orang beragama, terutama agama kita, saudara-saudara kita semuanya, umumnya kalau menuju Allah Subhanahu wa taala itu berbondong-bondong, berlomba-lomba untuk menyembah Allah. Tapi mohon maaf, rata-rata orang atau saudara kita rata-rata menyembah Allah itu karena ada harapnya iming-iming pahala, iming-iming surga, iming-iming rezeki yang banyak, supaya. Nah, sebetulnya itu kekeliruan itu. Coba kita belajar tentang ke dalam. Andai kata makrifat ini sudah dijelaskan dari dulu, dalam arti gini, bukan berarti makrifat dari dulu nggak ada. Memang dari dulu ada, cuman rata-rata orang-orang itu menyembunyikan. Padahal makrifat itu hukumnya wajib, gitu, karena mengenal Tuhan. Kan sudah dibilangin, awaluddin ma'rifatullah, akhiruddin pun ma'rifatullah. Harus mengenal dulu Allah atau Tuhannya, baru kita beribadah. Karena itulah kedangkalan atau mungkin karena kekurangan atau gimana ya, minimnya pengetahuan juga. Jadi andai kata ilmu ini diterapkan dari dulu secara umum, mungkin itu dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam bermasyarakat dengan sesama manusia, itu nggak akan mungkin terjadi kontok-kontokan, saling merendahkan, saling meremehkan, gitu, saling menghujat, gitu, iri, dengki, sirik, hasud dan lain sebagainya. Nah, itu awalnya karena apa sebetulnya? Karena mereka itu nggak mengerti tentang bagaimana sih bahwa umat manusia yang diciptakan Allah itu untuk menyembah. Kan sudah jelas juga tuh, jin dan manusia untuk beribadah, itu kan ada ayatnya itu. Nah, bahwa pelajaran-pelajaran inilah yang kadang-kadang tertinggal. Makanya saya, ya Allah Gusti Pangeran, kok saya baru mengenal ya. Jadi tidak ada salahnya ya belajar sampai ke negeri Cina. Yang penting kita tahu cara beribadah yang benar, gitu, cara menyembah Allah yang benar, supaya jangan keliru, gitu. Karena
Dalam Al-Quran pun banyak yang menjelaskan tentang carilah wasilah, yaitu jalan menuju Allah. Jadi tanpa wasilah nggak mungkin akan nyambung, jasad kita nggak mungkin sampai gitu. Makanya badan kita itu terdiri dari dua, yaitu badan jasmani dan badan rohani. Nah, di dalam Islam atau agama Islam itu yang terpenting adalah tentang rohaninya, bukan jasadnya. Karena segala sesuatunya kalau kita tidak belajar tentang makrifat, ibadah kita itu hanya syariat-syariat saja, hanya horizontal, nggak ada yang tegak lurus begitu. Nah, di dalam surat An-Nisa 80 pun ada. Jadi sistem kerasulan namanya ya. Sistem kerasulan itu ada di zamannya Nabi Adam sampai sekarang. Suruh carilah wasilah gitu loh. Gitu. Yang isinya itu berpindah-pindah tempatnya dari tempat satu ke tempat yang lain, tapi isinya sama-sama juga. Dan di sini juga diibaratkan dengan mata rantai yang senantiasa berhubungan, yang bersinergi, bahwa satu ujungnya pada Allah, satunya lagi pada kekasihnya. Itulah wasilah. Makanya penting di dalam beribadah harus betul-betul berkekalan, menyambung dengan Allah, bukan hanya sholat tapi tidak mengenal Tuhan, kan sia-sia. Sampai pinggangnya beyekan pun nggak akan sampai kalau belum ma'rifatullah gitu. Makanya makrifat itu wajib, mengenal Allah, supaya dalam kehidupan kita sehari-hari menjadikan jiwa-jiwa yang tenang gitu. Kan di surat Al-Fajr juga ada yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Itu, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi, lalu masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Itu supaya membuahkan hasil, supaya mendapatkan ridho serta kasih sayang dari Allah, Rahman Rahimnya Allah. Itu yang kita harapkan, supaya tetap kita senantiasa dibimbing dalam berzikir, dalam ibadah yang lain. Karena harus memenuhi syarat rukun. Kalau orang beribadah itu harus tahu apa yang disembah, Allah yang mana yang kita sembah, kan begitu. Kalau kita sampai nggak ngerti, ya Masya Allah, sayang, sangat disayangkan. Jungkar-jungkir, tidak mengenal Tuhan ternyata, atau tidak mengenal Allah, itu Masya Allah. Makanya ayo kita sama-sama belajar tentang mengenal Allah. Bagaimanapun juga kita makhluk Allah, suruh ibadah. Itu mungkin uraian kami ini berguna untuk kita semuanya, bukan menggurui, bukan mengajari. Mari kita sama-sama mencari jalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja. Ilahi anta maksudi warito kamatlubi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.